Bab 652, Penghancuran Dunia Lain. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Ketika para raja mundur ke surga dan Xiao Chen terperangkap di gerbang batu, pertempuran sengit sedang terjadi di dunia lain. Raja Pangu, kau benar-benar pandai menangkap peluang. Wajah Luzan muram, dan sosoknya yang kering tampak seperti pohon mati, tetapi penuh dengan semangat yang kuat. Raja Pangu tidak menjawab, dan kapak di tangannya melintasi langit, dan tiba-tiba terjadi kekacauan yang tak berujung. Itu adalah kekuatan penciptaan dunia. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, memaksa kedua raja untuk mundur, dan langsung mendatangi Luzan. Luzan mengulurkan 10 jarinya, seperti 10 pasak kayu kering, tetapi dengan kekuatan ilahi yang kuat, dan memukul kapak batu dari samping, membuat suara berdentang. Boom! Langit dunia lain tiba-tiba hancur, dan tidak bisa lagi menghentikan kehancuran ini. Dengan Raja Pangu dan Luzan sebagai pusatnya, puluhan retakan ruang angkasa besar runtuh. Di kejauhan, Wu Zu duduk bersila di kehampaan, dengan api yang tak berujung menyala di sekelilingnya, menyulut retakan besar di langit. Langit di dunia lain mencair, dan Wu Zu menggunakan cara surgawinya untuk mengorbankannya. Langya melolong, berubah menjadi meteor dan bergegas menuju Wu Zu, mencoba membunuhnya. Meskipun ayah Keke belum menjadi raja sejati, dia sangat dekat. Dia menggunakan semua sihirnya dan memiliki kekuatan magis yang tak terbatas untuk menghentikan Langya di tempat. Ada 4 leluhur besar di dunia lain, dan 2 lainnya menyerang pada saat yang sama dan maju terus. Kuek, kuek, suara burung gagak batu itu menakutkan, dan reputasinya yang jahat menggemparkan sepanjang masa. Teriakan duka mewakili kematian dan pertanda buruk. Berbagai kutukan keluar pada saat yang sama, menenggelamkan salah satu leluhur dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xuan Zu milik Keke menghalangi orang lain, dan pertempuran berlanjut. Tidak ada yang mengganggu Wu Zu lagi. Dia bertekad untuk mengorbankan dunia lain untuk membalas dendam darah dan air mata kebencian Zhou Shu di masa lalu. Boom! Sungai yang bergelombang tiba-tiba mengering, gunung yang tingginya ribuan kaki runtuh dalam sekejap, dan padang rumput yang tak terbatas dengan cepat retak. Pada saat ini, gunung dan sungai di bawah semuanya runtuh dan berubah menjadi debu dalam suara gemuruh. Sungai dan gunung yang megah tidak ada lagi, semuanya terbakar, langit dan bumi berkobar, dan api membumbung tinggi ke langit. Kekuatan pengorbanan suci tidak tertandingi dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Seluruh dunia telah dinyalakan oleh leluhur bela diri. Lautan mengering dan berubah menjadi dasar lembah, bumi runtuh dan berubah menjadi abu. Semuanya akan menjadi sejarah, dan dunia alien akan menghilang mulai sekarang. Boom! Ruang angkasa runtuh, langit runtuh, dan sudut dunia alien terbakar dan hancur. Tren ini menyebar dan meningkat dengan cepat. Bahkan jika Anda, Raja Pangu, menghancurkan dunia ini, sulit untuk mengguncang fondasi kita. Luzan meraung, rambut batunya berdiri terbalik, matanya bersinar, dan gerakannya menjadi lebih ganas. Kota Kaisar tergantung di atas kepala Raja Pangu, dan cahaya ilahi mengalir turun. Puluhan ribu serangan diblokir di luar dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan dan memiliki keuntungan yang luar biasa. Pada saat ini, peluit yang jelas datang dari langit yang jauh, dan Meng Degang, Raja Zaman, muncul.
Dia adalah yang kedua setelah Raja Manusia Batu dan salah satu orang terkuat di bawah leluhur dunia lain. Maju, Luzan sangat marah, dan matanya memancarkan dua sinar cahaya yang menakutkan, menatap Meng Degang yang mendekat dari jauh. Dia telah memerintahkan para dewa dunia lain untuk mundur, dan dia tidak ingin orang penting ini. Kembali lagi, leluhur. Meng Degang ragu-ragu sejenak, dia tidak ingin mundur dalam pertempuran sengit ini. Sosok lain terbang mendekat, dan saintes kayu sejati menerobos kehampaan. Keduanya berdiri berdampingan, menatap leluhur bela diri dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ah, seperti bayi yang baik, Keke menarik lengan baju ibunya yang berdiri di kehampaan. Tidak apa-apa, Ibu Keke tidak khawatir. Pada saat ini, sosok yang samar dan agung muncul di samping Wusu. Dia menghadapi dua pria kuat sendirian, tetapi dia tenang dan tidak peduli sama sekali. Hancurkan, Meng Degang, Raja Zaman, meraung. Tubuhnya setinggi ribuan kaki. Dia menukik ke bawah, mulutnya terbuka lebar untuk menelan langit, ingin menelan Wuzu dan sosok itu. Om, klek, ah, roar, mo, duh. Sosok agung itu tidak bergerak, dan meneriakkan 8 suara, yang menembus kehampaan, memotong masa lalu, dan memotong masa depan. Mengandung kekuatan semua hukum, mengalir melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan, 8 suara yang kuat itu bergetar bersama, dan akhirnya bersatu menjadi satu, mengembun menjadi cahaya terang yang menyegel langit. Meng Degang, Raja segala zaman, yang menyerbu turun, tiba-tiba mengeluarkan serangkaian raungan, tetapi suaranya berangsur-angsur melemah. Dia berdarah di sekujur tubuh batunya retak, dan anak panah darah emas melesat keluar dari mulut, hidung, telinga, dan matanya. Dia tampak hancur berkeping-keping. Fuksi. Dia hanya mengucapkan dua kata ini, dan kemudian seluruh tubuhnya runtuh dengan keras, tetapi kesadaran ilahinya yang kuat tidak dapat dihancurkan, berubah menjadi cahaya ilahi emas yang menyilaukan, dan terus menyerbu ke depan untuk membunuh. Meng Degang, Raja segala zaman, adalah salah satu orang paling kuat di dunia lain yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi Raja Manusia Batu, tetapi pada akhirnya dia gagal dan berakhir dengan akhir yang pahit di dunia lain. Hari ini, tubuh batunya hancur dan dia berakhir seperti ini. Dia benar-benar putus asa, mempertaruhkan nyawanya untuk membawa serta kehidupan dewa leluhur Fuksi. Cahaya emas yang menyala-nyala menyelimuti Fuksi, terbakar di sana, dan bahkan berkomunikasi dengan kekuatan dunia ini yang sedang dikorbankan, untuk memurnikan Fuksi. Terjadi kebuntuan di antara keduanya. 8 suara Fuksi bergetar bersamaan, dan ada gelombang suara misterius yang bertahan di sekitar, menghalangi pikiran pembunuh cahaya keemasan yang berat, dan jatuh ke jalan buntu singkat. Adapun wanita suci Zenmu, dia dihalangi oleh tengkorak tua itu sendiri, tetapi tengkorak tua itu tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menghalangi jalannya. Ketika orang suci Zenmu melihat tubuh Meng Degang hancur, dia merasa dingin di hatinya, tetapi dia tidak dapat membantunya saat ini. Meskipun tengkorak tua itu tidak dapat bersaing dengan Raja Manusia Batu yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk melawannya. Om, ah, raungan, mo, berisik, Pada saat ini, Fuksi meneriakkan 8 suara, dan seluruh orang berubah menjadi 8 sinar cahaya, yang menembus pikiran pembunuh emas yang mengelilinginya. Boom! Meng Degang,
Raja Zaman mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, kesadarannya runtuh, dan semua kecemerlangan emas mulai runtuh. Di bawah getaran 8 suara, kesadarannya benar-benar ditekan, dan kemudian dihancurkan dengan kejam. Ketika suara indah terakhir dari langit dan bumi mengguncang dunia alien yang hancur, Meng Degang, Raja Zaman itu, dibunuh oleh Fuxi dan benar-benar jatuh. Semua kekuatan spiritual Meng Degang berubah menjadi kembang api, dan terbakar bersama dengan dunia yang runtuh ini. Kultivator yang kuat ini musnah sejak saat itu, menjadi gelombang di sungai panjang sejarah. Fuxi, yang selalu hanya muncul dalam legenda, adalah dewa leluhur yang paling misterius dan kuat. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, tetapi dunia lain tidak pernah mengabaikannya. Di masa lalu yang jauh, ketika dia pertama kali menunjukkan kehebatannya, dia dinilai sebagai salah satu dewa leluhur terkuat di Jiaoshu. Kemudian, dia melangkah lebih jauh dan berhasil mengambil alih tubuh manusia batu di kota mati dan membuat keributan besar di dunia lain. Setelah bersabar selama lebih dari 20.000 tahun, dia kembali dengan kekuatan magis yang lebih luar biasa dan menghancurkan Meng Degang, salah satu kultivator paling kuat di bawah leluhur dunia lain. Kemunculan tengkorak tua itu membuat wajah Lu Zhan semakin muram. Ia dipaksa mundur oleh Pangu dan bergegas ke sini dengan cepat. Namun, Raja Pangu tidak memberinya kesempatan. Kapaknya menghancurkan langit dan memotong jalannya. Pada saat ini, tengkorak tua itu melesat ke samping, dan Fuxi melawan wanita suci kayu asli itu. "Ayo pergi." Lu Zhan menatap semua yang ada di depannya, tanpa ragu-ragu, tidak lagi peduli dengan hal lain, dan bahkan tidak menyelamatkan wanita suci kayu asli itu, sepenuhnya menyerahkan dunia ini. Ia merobek ruang, melangkah ke lubang cacing, dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, 3 leluhur alien lainnya melakukan hal yang sama, menghilang dalam sekejap mata. Raja Pangu tidak mengejar, kecuali jumlah orangnya 2 atau 3 kali lipat dari musuh. Jika tidak, akan sulit bagi Raja Manusia Batu untuk sepenuhnya melenyapkan lawan jika ia ingin melarikan diri dalam situasi 1 lawan 1. Wanita suci kayu asli itu ingin pergi, tetapi terkena kutukan burung gagak batu. Tidak ada ketegangan sama sekali, lalu dia hancur oleh 8 suara Fuxi dan jatuh di tempat. Boom! Pada saat ini, pengorbanan suci itu berada di saat-saat terakhirnya. Seluruh dunia alien bergemuruh dengan ledakan keras, lalu terbakar habis. Kekacauan tak berujung melonjak, dan tempat ini menjadi tanah yang kabur. Di masa lalu, dunia alien yang dulu makmur tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tangga batu setinggi gunung. Di atasnya ada pintu batu tertutup, yang disegel oleh para raja dengan cermin 3 kaisar dan sulit dibuka. Apakah dunia alien menghilang begitu saja seperti ini? Suara polos keke terdengar, dan si kecil merasa sedikit melamun. Tidak ada yang menjawabnya, hanya orang tuanya yang menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang. Di masa lalu, dunia alien menculik banyak orang hebat dari Jiaoshu, yang merupakan perwakilan puncak dari setiap era. Sekarang tidak ada jejak orang-orang itu. Aku tidak tahu alat pembunuh seperti apa yang telah dikembangkan oleh dunia alien kepada para leluhur itu. Raja Pangu mengatakannya dengan perlahan. Semua orang terkejut. Dunia alien mengumpulkan orang-orang terkuat dari setiap periode Jiaoshu, dan mereka pasti akan mengendalikan pikiran mereka. Jika kelompok kekuatan tempur seperti itu masih ada dan berkembang hingga saat ini,
itu akan terlalu menakutkan. Karena mereka memiliki kekuatan untuk menekan Zeushu, mereka secara alami memiliki fondasi yang kuat di setiap era. Sekarang tidak ada jejak orang-orang terkuat di masa lalu. Sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Yang runtuh hanyalah dunia cangkang kosong. Fondasi yang kuat belum hancur. Apa yang telah kita lihat hanyalah puncak gunung es dari dunia alien. Mereka memiliki tempat penting lainnya. Saya khawatir akan lebih sulit untuk menghadapinya ketika mereka muncul lagi. Raja Pangu berkata perlahan, mungkin, mereka akan mulai memanggil dunia itu lagi. Tengkorak tua itu berkata demikian. Dunia yang mana? Di mana itu? Keke bertanya seperti bayi yang penasaran. Itu sangat jauh, di luar 10.000 dunia, dan kita membutuhkan benda-benda suci dari surga untuk menuntun jalan. Tengkorak tua itu memperlihatkan ekspresi kenangan dan berkata, asal-usul dunia alien sangat istimewa. Mereka tiba-tiba muncul miliaran tahun yang lalu. Mereka mungkin adalah keturunan dari dunia misterius itu. Kalau tidak, mengapa mereka bisa memanggil kekuatan misterius dari dunia itu? Xiao Chen. Keke menatap pintu batu dan memohon kepada semua orang, berkata, selamatkan dia. Para raja menyegel pintu ini, dan sulit untuk membukanya lagi. Raja Pangu menggelengkan kepalanya. Tahun-tahun berlalu tanpa suara, waktu berlalu cepat, dan ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, terlalu banyak hal terjadi. Langit terus-menerus berperang. Tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan cermin 3 kaisar. 9 provinsi dan 4 dunia berubah setiap hari. Mereka umumnya penuh dengan vitalitas dan kemakmuran. Tanpa campur tangan dari dunia lain, mereka berkembang ke arah yang positif. Di masa lalu, ada perjanjian selama 30.000 tahun. Kapal Zulong telah mengangkut sejumlah besar orang luar biasa. Sekarang saatnya telah tiba. Baru hari ini, sebuah kapal besar melintasi ruang dan waktu dan mendarat di alam Changsheng. Suara auman naga mengguncang 9 langit, tetapi sedikit melengking. Kapal Zulong muncul kembali di dunia. Kapal itu jatuh dengan keras di tanah alam Changsheng, menimbulkan asap dan debu. Beberapa sosok bergegas ke sana dengan cepat. Di pegunungan primitif yang runtuh, kapal Zulong tergeletak diam di reruntuhan. Raja Singa Emas tidak jatuh di dunia kematian. Dia muncul kembali hari ini setelah menghilang selama 30.000 tahun. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke kapal Zulong. Dia tampak sangat bersemangat dan gugup, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Namun, saat dia menaiki kapal Zulong, ekspresinya membeku. Kapal itu penuh dengan mayat, yang sebagian besar telah berubah menjadi kulit dan tulang. Itu mengejutkan. Seluruh kapal Zulong tidak bernyawa, mati dan suram. Tidak ada satu orang pun yang hidup, dan ada tulang kering di mana-mana. Bab 653, di dalam guci batu. Xiao Chen dilempar ke dalam kendi batu dan telah menderita siksaan seperti api penyucian selama ribuan tahun. Guntur bergemuruh di telinganya, cahaya kacau bersinar di sekelilingnya, dan ia jatuh ke dunia yang mengerikan. Pertama, ia digantung di kolam guntur selama ratusan tahun, dan disambar 5 guntur setiap hari. Selama bertahun-tahun, tubuhnya hancur berkali-kali, tetapi setiap kali tubuh dan jiwanya akan hancur, cahaya guntur selalu menghilang, memungkinkan tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Baru, ratusan tahun kemudian ia tenggelam dan datang ke dunia api,
mengalami panasnya api neraka, dan kulit serta dagingnya terkoyak setiap hari. Setelah ratusan tahun, ia tenggelam ke dalam kolam darah, dan terkikis oleh darah kotor setiap hari. Tubuhnya hancur tak dapat dikenali, tulang dan dagingnya meleleh, dan jiwanya hilang. Kemudian, ia dilempar ke batu kilangan surga dan bumi, dan seluruh tubuh dan jiwanya hancur dan hancur, berubah menjadi bubur daging dan bubuk tulang, dan kesadarannya terkoyak. Namun, ia tidak mencapai akhir hidupnya. Setiap kali ia akan menjadi abu, ia akan selalu ditarik kembali dari ambang kematian. Setelah melalui segala macam siksaan yang mengerikan, tubuh dan jiwanya tidak layu, tetapi menjadi semakin kuat, seolah-olah sepasang tangan yang mengerikan sedang menempanya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah proses yang sangat menyakitkan, dan ia telah mengalami hampir semua jenis siksaan. Xiao Chen meragukan apakah ia telah jatuh ke dalam 18 tingkat neraka. Setiap beberapa ratus tahun, ia akan turun satu tingkat dan menderita hukuman baru. Kemudian, ia akhirnya merasa bahwa bayangan iblislah yang memimpin semua ini. Bayangan iblis menggunakan guci batu ini untuk memurnikannya. Ya, ia sepenuhnya memperlakukannya sebagai harta, bukan makhluk hidup. Ia seperti senjata yang ditempa, dan memolesnya sesuai keinginannya. Raungan, semua titik akupuntur di tubuh Xiao Chen menjadi terang, terutama di 365 titik akupuntur positif, dan 365 sosok samar membuka mata mereka pada saat yang sama dan meraung marah. Dan tangan tak terlihat dari bayangan iblis tampaknya bergerak untuk mereka. Tangan tak kasat mata itu menggunakan berbagai hukum kekuatan seperti api penyucian dalam toples batu untuk memurnikan tubuh Xiao Chen dan menekan 365 sosok itu. Titik-titik akupuntur di sekujur tubuh Xiao Chen bersinar terang. Masing-masing kosong, lalu berubah menjadi kabut. Setiap titik akupuntur seperti alam semesta yang kacau. Di sekujur tubuhnya, alam semesta kacau yang tak berujung itu terkondensasi bersama, dengan kekuatan yang besar. Ini mungkin yang benar-benar dihargai Mo Ying. Dia memurnikan Xiao Chen dan menekan 365 sosok, ingin menggabungkan semuanya menjadi satu. Namun, dia tidak memaksakan diri terlalu keras. Ratusan tahun dan ribuan tahun berlalu dengan cepat. Xiao Chen jatuh lebih dari 10 lapis di dalam toples batu. Setelah menderita siksaan yang tak berkesudahan, dia akhirnya jatuh dengan keras ke tanah dan mendarat di sebuah gua. Di bagian terdalam, suara rantai besi memekakkan telinga, seolah-olah menghantam gendang telinga dengan keras. Apakah ini dunia di dalam toples batu? Xiao Chen melihat sekeliling. Di kejauhan, itu kacau dan berkabut, dan tidak ada pemandangan yang bisa dilihat. Di kejauhan, dinding batu berdiri tegak, dan sebuah gua besar berada di seberang bagian depan. Kekuatan Mo Ying tidak dapat menembus bagian terdalam dari guci batu tersebut. Setelah mencapai area ini, tangan besar yang tak terlihat itu mundur. Mungkin, dia ingin memaksa Xiao Chen ke sini dan menggunakan segala sesuatu di kedalaman guci batu tersebut untuk terus memurnikan. Ini adalah jalan tanpa pilihan. Xiao Chen tidak dapat melarikan diri dan hanya dapat menjelajahi di kedalaman guci batu tersebut. Xiao Chen berjalan ke dalam gua tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah situasi sebenarnya di dalam guci batu tersebut. Dari luar, itu hanyalah sebuah guci kecil, tetapi di dalamnya terdapat alam semesta yang luas. Ketuk, ketuk, ketuk. Di depannya,
sebuah sosok cantik, seperti jiwa yang hilang, bergerak maju tanpa tujuan. Itu adalah mayat wanita cantik tersebut. Langkah kakinya bergema di dalam gua tersebut. Dengan suara gemuruh rantai besi di kejauhan, dunia guci batu ini tampak sangat misterius. Xiao Chen terkejut dan mengikutinya dengan tenang. Mayat wanita ini tidak dapat diprediksi. Meskipun dia tampaknya telah kehilangan kesadaran spiritualnya, nalurinya masih sangat kuat. Tepat di depannya, nyala api hantu yang berkelap-kelip dan berkelap-kelip menyapu seperti lautan, tetapi mayat wanita itu seperti menghadapi danau yang lembut, mengalir dengan lembut, dan semua nyala api secara otomatis padam di depannya. Ketika Xiao Chen mendekat dan mencoba melewatinya, dia merasakan sensasi terbakar yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya tampak hangus, darahnya mendidih, dan kulitnya terkoyak. Mayat wanita yang kuat, mengandalkan naluri, dapat memasuki ruang kosong. Xiao Chen sangat terkejut. Wow, angin dingin bertiup, dan bayangan berwarna-warni muncul di kedalaman gua, seperti hantu dengan taring dan cakar yang terbuka, bergegas menuju mayat wanita itu. Meskipun tidak ada tekanan mengerikan yang luar biasa, Xiao Chen merasakan momentum yang sangat tajam, seperti pedang tajam yang menembus langit. Dia ngeri, Raja Batu Surga. Xiao Chen merasakan napas yang familiar, sosok itu memiliki hubungan yang hebat dengan Raja Batu Surga. Itu adalah Raja Batu yang ditelan oleh bayangan iblis di 99 anak tangga batu. Namun, tubuh batunya telah lama membusuk, dan sekarang hanya roh sisa yang tersisa, tetapi meskipun demikian, itu tidak boleh diremehkan. Meskipun tidak lagi memiliki kekuatan tempur Raja Batu, itu jelas merupakan roh jahat yang kuat. Hantu murni yang telah kehilangan kesadaran dirinya. Bang! Namun, sekuat apapun hantu ini, itu masih terguncang oleh kekuatan tak terlihat ketika menyentuh mayat wanita itu. Ah! Hantu itu mengeluarkan serangkaian teriakan melengking yang membuat kulit kepala orang mati rasa, dan itu bergegas maju lagi. Anda harus tahu bahwa ini adalah roh sisa yang terbentuk setelah kematian Raja Manusia Batu. Meskipun telah kehilangan kekuatan tempurnya yang kuat, asal-usulnya yang melekat sangat menakutkan. Itu hampir menempel pada tubuh mayat wanita itu, dan bayangan jiwa berwarna-warni akan segera tenggelam ke dalam mayat itu. Pada saat ini, mayat wanita itu secara naluriah menebas dengan tangan kanannya, diam-diam dan dengan keras menghancurkan hantu itu, membelahnya menjadi dua. Kemudian, dia tampak bingung dan tetap diam. Di antara 5 jari gioknya yang ramping, ada sinar cahaya, yang merupakan kekuatan asli hantu itu. Cici-cici, hantu itu menjerit terakhir kali, dan dimurnikan oleh kekuatan yang tidak diketahui di antara kelima jari mayat wanita itu, berubah menjadi kekuatan asli yang paling murni dan tenggelam ke dalam tubuh mayat wanita itu. Xiao Chen menghirup udara dingin. Mayat wanita ini membuat orang merasa ngeri. Itu adalah naluri yang mengerikan untuk membunuh musuh dan mengambil kekuatan asli dengan sendirinya. Mayat wanita itu terus bergerak maju, seolah-olah telah merasakan sesuatu dan tertarik untuk berjalan menuju bagian gua yang paling dalam. Xiao Chen tidak bisa tenang dan mengikutinya perlahan. Bagian depan secara bertahap terbuka, memperlihatkan rawa, radiusnya kurang dari 1 mil, tetapi berlumpur dan bau. Ada beberapa anggota tubuh di lumpur, yang semuanya adalah anggota tubuh Raja Manusia Batu. Mereka ditutupi dengan retakan dan hampir sepenuhnya patah.
Xiao Chen mengenali sekilas bahwa itu milik Raja Manusia Batu dari alam surgawi. Itu masih salah satu dari sedikit orang yang ditelan dan dicabik-cabik oleh bayangan iblis, tetapi dia tidak menyangka akan dilemparkan ke dalam toples batu oleh bayangan iblis. Apa yang ingin dilakukannya? Apakah ia ingin memberi makan makhluk mengerikan yang tersegel dalam toples batu? Setelah berjalan di sini, dua lengan, paha Raja Manusia Batu, dan separuh tubuhnya tiba-tiba keluar dari rawa, menata ulang dirinya di udara, dan menerkam mayat perempuan itu. Hasilnya tidak ada ketegangan. Tubuh batu itu runtuh dan berubah menjadi sedikit esensi, yang meresap ke dalam tubuh mayat perempuan itu. Sekarang, Xiao Chen perlahan-lahan mengerti apa yang dimaksud bayangan iblis dengan mengolah tubuh terkuat. Ia memasukkan sisa-sisa Raja Manusia Batu, roh, Xiao Chen dan mayat wanita ke dalam toples batu, membiarkan mereka saling melahap dan akhirnya membentuk tubuh terkuat untuk keluar. Sama seperti budidaya rakyat mastif perang sungguhan, 9 anjing dan 1 mastif, yang disegel di ruang rahasia yang sama, Raja Mastif sungguhan memakan 9 anjing itu hidup-hidup, dan akhirnya selamat dan melihat cahaya matahari lagi. Mungkin, bayangan iblis paling menghargai mayat wanita. Ia tidak dapat melakukan apapun terhadap benda-benda di dalam toples batu, dan tidak berani masuk dan mengambil risiko, jadi ia menggunakan naluri mayat wanita untuk memasukkannya, dan terus-menerus memikatnya dengan berbagai roh dan tubuh raja yang hancur di sepanjang jalan, berharap dapat menggunakan mayat wanita untuk melahap benda-benda yang disegel di bagian terdalam toples batu, dan kemudian keluar hidup-hidup dan menggunakannya. Semakin jauh Anda melangkah, semakin luas visi Anda. Di bagian terdalam dunia gua, ada lautan luas dengan gelombang biru yang tak berujung. Di tengahnya terdapat sebuah pulau besar dengan banyak istana, dan di area tengahnya terdapat sebuah penjara batu yang suram. Penjara batu yang dikelilingi oleh istana-istana surgawi itu merupakan sumber getaran rantai besi. Mayat perempuan itu berdiri di Laut Biru, menatap pulau raksasa di kejauhan, dan tidak bergerak maju. Pada saat ini, sebuah suara samar datang dari laut. Keluar, bunuh dia. Suara itu bergema di laut kosong seperti hantu, samar dan halus, sedikit menakutkan dan menyeramkan. Mayat perempuan itu melangkah perlahan dan terus bergerak maju. Ombak biru itu melonjak. Meskipun dia tidak memiliki napas kehidupan, dia sangat cantik dan dengan cepat mendekati pulau raksasa itu. Bum-bum, air pasang melonjak dan menutupi langit. Tiba-tiba terjadi tsunami, dan ombak putih datang dari jauh seperti benang sutra, menenggelamkan mayat perempuan itu. Monster tanpa kepala dengan sepasang sayap Raja Batu di punggungnya, menunggangi binatang buas batu, memegang senjata aneh, Phoenix Wing Stonebor, bergegas mendekat. Keluar, aku ingin keluar, bunuh dirimu, keluar dari sini. Pada saat yang sama, suara halus itu berubah seperti guntur, seolah-olah ada ribuan roh jahat yang melolong, dan laut ini tampaknya terkubur dengan banyak biksu. Berhenti, melangkah, dan orang aneh tanpa kepala itu juga mengeluarkan suara seperti burung hantu malam, nyaring dan kasar, seperti dua pelat logam yang saling bergesekan. Dia tampaknya berbicara tidak jelas, dan tampaknya dalam keadaan bingung, berkata, "Siapa adalah? Apakah ini sumber dari semua kejahatan?" Xiao Chen mengeluarkan suara seperti itu dari jauh di belakang. "Datang untuk menemukan sumber dari semua kejahatan. Apakah kamu memiliki cermin 3 kaisar? Apakah kamu memiliki
Menara Lima Kaisar. Orang aneh itu menunggangi binatang buas batu dan mengeluarkan suara mekanis. Tidak, mereka yang masuk tanpa izin ke area terlarang akan mati. Meskipun orang aneh tanpa kepala itu berbicara semakin lancar, dia semakin tidak terlihat seperti orang yang memiliki pikiran dan perasaan, dan mengarahkan senjata aneh Phoenix Wing Stone Bore di tangannya ke depan. Mayat perempuan yang berdiri di seberang tidak mengatakan apa-apa, dan mustahil baginya untuk mengatakan apapun, karena dia telah lama kehilangan jiwanya. Naluri mendorongnya maju, dan dia maju ke arah monster tanpa kepala dengan sepasang sayap Raja Batu. Dia berjalan dengan pakaian putih, seperti peri Guanghan yang datang ke dunia. Meskipun dia tidak memiliki jiwa, dia memiliki temperamen alami. Dia memiliki temperamen tanpa jiwa, yang merupakan kumpulan kontradiksi, memberinya keanggunan yang sangat aneh dan tak tertandingi. Dang, 5 jari giok ramping menyapu, dan bertabrakan dengan bor batu bersayap Phoenix yang tajam, membuat suara berdentang. Jari-jari giok itu tidak rusak sama sekali, dan dia melawan prajurit batu raja dengan tangan kosong. Bab 654, Tahanan Kuno. Mayat perempuan itu anggun bagaikan peri. Ujung jarinya menyapu Phoenix Wing Stone Boring, dan dia terbang lebih dari 10 kaki dengan ringan. Namun, tubuh monster tanpa kepala itu terguncang hebat. Binatang buas di bawahnya mengeluarkan raungan, mundur berulang kali, dan menginjak laut, yang segera mengaduk ribuan ombak. Tsunami menjadi semakin ganas. Di belakang pria dan binatang buas itu, garis putih melonjak ke langit. Dari kejauhan, itu tampak seperti dinding putih salju yang tinggi, yang merupakan gelombang yang mengamuk. Kontak singkat, jentikan santai wanita itu memiliki kekuatan yang begitu besar, yang sangat mengejutkan. Namun, monster tanpa kepala itu tampak seperti mesin, tanpa fluktuasi emosional sama sekali. Phoenix Wing Stone Boring diangkat tinggi, dan bilah utama yang tajam dan bilah ganda Phoenix Wing di kedua sisi menunjuk miring ke mayat perempuan berbaju putih. Dia meluncurkan serangan lagi, dan ombak melonjak pada saat yang sama. Binatang buas di bawahnya meraung, dan air laut yang bergetar melonjak lagi dan lagi, membuat suara gemuruh, menerobos langit dan awan, seperti ribuan pasukan yang berlari kencang. Itu hampir mencapai batasnya. Dalam sepersekian detik, binatang buas itu bergegas ke depan mayat wanita itu, menggoyangkan kepala dan ekornya, dan memuntahkan kekuatan berbagai hukum dari mulutnya. Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan ada semua jenis mantra kuno. Penggerek batu sayap Phoenix di tangan orang aneh tanpa kepala itu ditekan ke tenggorokan wanita itu, menyebabkan daging putih salju yang lembut di sana tenggelam. Namun, tepat ketika ujung tajam yang tajam itu hendak dimasukkan ke leher yang ramping, mayat wanita itu bersinar dengan cahaya yang kabur. Jari gioknya menjentikkannya dengan ringan, dan penggerek batu sayap Phoenix itu tiba-tiba terpental tinggi oleh guncangan itu. Itu terlambat untuk datang lebih dulu, benar-benar menghancurkan akal sehat. Seolah-olah telah menghubungkan masa lalu dan masa kini, mengubah sejarah, dan memengaruhi masa depan, jari-jari ramping wanita itu dengan mudah menyelesaikan petir yang mematikan itu. Pada saat yang sama, semua hukum ilahi yang dimuntahkan oleh binatang buas yang menggelengkan kepala dan ekornya juga ditentang di permukaan tubuh wanita itu yang seterang gelombang air. Lapisan cahaya bersinar menghalangi kekuatan berbagai hukum, dan ruang itu runtuh, lalu mulai runtuh. Bum-bum,
Gelombang putih menggulung ribuan tumpukan salju, gelombang udara putih seperti bulu angsa dan salju tebal, mewarnai seluruh dunia menjadi putih. Raungan, binatang buas di bawah monster tanpa kepala itu meraung, dan gelombang suara menyembur keluar dari mulutnya, menyapu seluruh wilayah laut, mengguncang di sini seperti letusan gunung berapi. Semua air laut mengalir deras ke langit, dan gelombang suara yang mengerikan mengguncang Xiao Chen di kejauhan, dan dia mundur lagi dan lagi. Mayat wanita di tengah badai itu berdiri diam, seperti patung yang indah, berdiri di sana dengan tenang, matanya indah, tetapi dia menatap binatang buas tanpa roh, dengan tatapan mati rasa. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, semuanya didominasi oleh naluri daging. Di belakang, Xiao Chen menghirup udara dingin, dan sekarang dia tidak meragukan mayat wanita itu. Ini pasti mayat yang ditinggalkan oleh orang yang sama menakjubkannya dengan Raja Batu kecil, kalau tidak, mustahil untuk mengusir Raja Batu dengan mudah. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia mengawetkan cangkang dagingnya, dan mengapa dia tidak mati. Yang membuat Xiao Chen semakin curiga adalah bahwa kata-kata monster tanpa kepala tadi sepertinya mengharuskan cermin 3 kaisar dan menara 5 kaisar untuk masuk dan keluar dari sini. Mungkinkah itu sebuah tanda, dan apakah dia diperintahkan untuk tinggal di sini? Jika semua ini benar, lalu pengaturan apa yang dibuat oleh kekuatan besar sebelum zaman kuno, apa yang disegel, dan apa yang disebut sumber dari semua kejahatan? Siapa? Sayap batu di belakang monster tanpa kepala itu terentang, membubung ke langit, lalu menerkam mayat wanita itu. Meskipun dia mengajukan pertanyaan, gerakannya bahkan lebih ganas. Phoenix Wingstone Boring menjalin benang emas yang padat, yang merupakan kekuatan asal mula jalan, dan hukum ketertiban yang telah ditetapkannya. Phoenix Wingstone Boring menebas secara diagonal, mengenai bagian atas kepala. Kali ini, daging mayat wanita itu benar-benar dalam bahaya. Asal mula jalan Raja Batu bukanlah lelucon. Itu bisa membunuh segalanya. Bahkan jika Raja Batu kecil terlahir kembali, dia tidak bisa dibunuh sesuka hati. Bahkan bayangan iblis yang kuat telah dimusnahkan oleh selusin kekuatan seperti itu beberapa kali. Niat membunuh yang sangat ganas merangsang naluri mayat wanita itu. Dia menari-nari seperti angsa yang terkejut. Dia tampak lemah dan anggun, tetapi dia bisa menghancurkan segalanya dan tidak bisa dihancurkan. 5 jari giok ramping itu seperti memainkan musik yang indah. Ding ding ding, semuanya mengenai Phoenix Wingstone Boring. Suara patahan yang mengerikan itu membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Phoenix Wingstone Boring terkena 5 jari gioknya, dan ada lubang jari. Akhirnya, dia menyatukan jari-jarinya seperti pisau, dan dengan lembut memotongnya, dan Phoenix Wingstone Boring hancur seketika. Garis-garis tatanan emas yang terjalin semuanya runtuh. Dengan suara keras, Phoenix Wingstone Boring berubah menjadi pasir batu dan dihancurkan secara paksa olehnya. Monster tanpa kepala itu meraung, dan seluruh orang itu mewakili jalan surga dan bumi. Dia jatuh, dan tangannya merobek leher mayat wanita itu, dan sepasang sayap Raja Batu menebas dada dan perut mayat wanita itu seperti 2 pedang surgawi yang tajam. Mayat wanita cantik itu mengayunkan rambut hitamnya dengan keras, dan 3.000 helai rambut itu seperti pedang, yang segera menembus sepasang sayap Raja Batu dan memotongnya.
Dan sepasang telapak tangan gioknya yang ramping langsung meraih tangan monster tanpa kepala itu, dan dengan sedikit kekuatan, mereka hancur seketika, membuat dua suara renyah. Bang! Dia berjalan di atas ombak, menyayat lengan jubahnya, dan menusuk tubuh monster tanpa kepala itu dalam sekali gerakan, menyebabkan tubuh batu itu jatuh ke laut. Mayat wanita itu sangat kuat, dan tidak diketahui seberapa besar kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh ini. Tidak heran kekuatan besar sebelum zaman kuno harus menggunakan metode penindasan mayat untuk menyegel cangkang dagingnya. Ini hanyalah kematian tetapi bukan kematian. Binatang buas itu meraung dan bergegas maju. Laut biru yang tak terbatas mendidih, dan ombak menenggelamkan mayat wanita itu. Namun, itu tidak berguna. Ketika binatang buas batu itu bergegas ke depan, hukum tatanan yang telah berusaha sekuat tenaga untuk diciptakan semuanya dihancurkan oleh mayat wanita itu. Jaring Dewa Emas hancur, dan akhirnya terbang ke seluruh langit seperti pasir kuning. Bang! Dia melampaui batasan waktu dan ruang, dan mengubah segalanya. Dia berdiri di atas tubuh binatang buas itu dan mengguncangnya dengan lembut, dan binatang buas batu yang kuat itu terkoyak-koyak. Semua ini tampak tidak penting baginya, dan tidak butuh banyak usaha untuk mengakhiri semuanya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak dapat menghentikan berlalunya waktu. Xiao Chen samar-samar menebak bahwa baik orang aneh maupun binatang buas itu bukanlah Raja Batu yang hidup. Mereka seharusnya adalah eksistensi yang sama dengan boneka Raja Batu, dan pikiran mereka hampir sepenuhnya dirampas, seperti orang mati. Namun demikian, dibunuh oleh mayat wanita itu masih membuat orang merasa sangat terkejut. Laut berangsur-angsur menjadi tenang, dan ombak biru tak berujung, seperti cer. Min biru besar, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan mayat itu. Dia berjalan menuju pulau raksasa itu selangkah demi selangkah. Pulau itu ditutupi hutan lebat. Setelah tiba di sini, suara ilusi itu terdengar lagi. Keluar, bunuh mereka. Awalnya ada satu suara, dan kemudian ribuan suara bergabung menjadi satu. Mayat itu berjalan maju, secara alami mengeluarkan aliran cahaya. Dengan kedatangannya, semua suara tiba-tiba menyatu, seolah-olah mereka takut. Di depan kami, ada sepotong air keruh, radius 5 atau 6 mil, membentuk danau jahat, yang sangat kotor dan kacau. Di danau itu, sebenarnya ada beberapa anggota tubuh yang mengambang, yang semuanya adalah anggota tubuh Raja Manusia Batu. Mereka tidak tenggelam ke dasar danau, tetapi mengapung di permukaan air yang keruh, tetapi mereka telah terkorosi hingga tak dapat dikenali lagi dan tampaknya akan mencair. Pada saat ini, gelombang tiba-tiba melonjak di danau yang jahat itu, dan kemudian gelombang itu melonjak, dan tepi danau runtuh. Danau jahat yang disebut itu ternyata adalah limbah di dalam kerang yang pecah. Dengan suara gemuruh, kerang itu terbalik beberapa kali, dan ombak besar menyerbu. Dua cangkang kerang besar itu dengan cepat menutup, menjebak mayat perempuan di dalamnya. Kerang tua yang begitu besar benar-benar mengejutkan. Cangkang kerang itu memancarkan semburan cahaya, dan daging busuk di dalamnya bergetar, memancarkan semburan bau busuk, mencoba memurnikan mayat perempuan itu. Di antara daging busuk kerang tua itu, Xiao Chen melihat kaki seorang pria batu meleleh. Anda dapat membayangkan kekuatan korosif dari kerang tua itu. Memikirkan anggota tubuh beberapa pria batu yang mengambang sebelumnya di danau jahat itu, orang tidak bisa tidak terkesiap.
Dunia di dalam toples batu ini benar-benar mengerikan. Kerang tua ini jelas tidak dilemparkan oleh bayangan iblis, tetapi seharusnya menjadi makhluk jahat yang sudah ada di sini sejak lama. Xiao Chen dapat melihat dengan jelas dengan mata yang penuh delusi bahwa mayat perempuan itu disegel dalam cangkang kerang yang besar, dan seluruh tubuhnya secara otomatis memancarkan cahaya, menghalangi erosi daging busuk, seperti mutiara yang dipoles. Boom! Ketika mayat perempuan itu dikelilingi oleh cahaya yang bersinar, kerang tua itu tiba-tiba pecah, daging busuk itu berceceran, cangkang kerang itu hancur, dan esensi yang dipadatkannya berubah menjadi awan dan kabut, mengembun ke arah mayat perempuan itu. Xiao Chen terkejut dan mengevaluasi kembali kekuatan naluriah mayat perempuan itu. Meskipun dia tidak sadar, dia tak terkalahkan. Di depannya, istana-istana berdiri di tebing, membentuk komunitas istana yang langka. Keluar, bunuh mereka. Suara samar seperti itu terdengar lagi. Xiao Chen merasakannya kali ini. Suara itu berasal dari istana-istana itu, seolah-olah seseorang dipenjara di dalam. Mayat perempuan itu langsung maju, terbang ke tebing, dan memasuki sebuah istana. Tiba-tiba, ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan suara samar itu menjadi lebih tajam. Boom! Asap dan debu membubung ke langit, dan istana runtuh. Istana itu terkoyak oleh lengan jubah mayat wanita itu. Sebuah bayangan samar melesat keluar dari aula dan menerkam wanita itu dengan sangat cepat. Itu jelas merupakan jiwa yang gila. Namun, dia seperti ngengat yang terbakar, musnah dalam sekejap, dan berubah menjadi sedikit esensi dan tenggelam ke dalam tubuh mayat wanita itu. Ketika mayat wanita itu meninggalkan tebing dan berjalan maju, istana batu itu otomatis pulih dan berdiri lagi. Xiao Chen mengerutkan kening. Mungkinkah ada jiwa yang dipenjara di setiap istana? Boom! Mayat wanita itu berjalan ke istana kedua, pakaian putihnya berkibar, rambutnya berkibar, dan istana itu runtuh ketika dia mengangkat tangannya. Jiwa lain bergegas keluar, tetapi juga berubah menjadi esensi dan diserap ketika bergegas maju. Ini, Xiao Chen terkejut. Mayat wanita itu tampaknya menghancurkan rintangan dengan mudah, tetapi Xiao Chen tahu bahwa itu karena dia terlalu kuat, jadi dia dapat menghancurkan segalanya di sini secara tidak sengaja. Karena Xiao Chen pernah mencobanya sebelumnya, dia merasa butuh kekuatan ilahi yang sangat besar untuk menghancurkan istana. Iblis itu pasti tahu bahwa ada banyak tahanan di sini, dan dia ingin mayat wanita itu datang ke sini untuk melahapnya. Xiao Chen punya dugaan seperti itu. Sebelum zaman kuno, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jutaan tahun telah berlalu, dan sudah waktunya bagiku untuk keluar. Pada saat ini, sebuah suara tua berteriak. Dibandingkan dengan jejak samar tadi, suara itu tampak jauh lebih tenang, dan tidak terpenjara dalam kegilaan. Xiao Chen terkejut. Apakah yang disebut sumber segala kejahatan itu adalah sangkar? Apakah itu memenjarakan penjahat serius dari zaman kuno? Dan ini hanya pinggirannya. Apa yang akan ada di penjara batu besar di tengahnya? Suara rantai besi yang bergetar menandakan pertanda buruk yang besar. Apakah itu dipenjara oleh orang yang sangat kuat dari zaman kuno? Namun, makna dari sumber segala kejahatan tampaknya tidak sepenuhnya diwakili oleh orang yang sangat kuat dari zaman kuno.